Jika kamu hidup dengan diabetes atau sering merasa cemas setiap kali makan karena takut gula darah naik, berhenti sebentar dan dengarkan baik-baik. Yang akan kamu dengar sekarang bisa menjadi alat paling murah dan paling kuat untuk mengendalikan gula darahmu. Dan semuanya sudah ada di dapurmu sendiri. Ini bukan obat baru, bukan suplemen mahal yang diiklankan selebriti. Ini adalah 5 sayuran sederhana yang menurut para ilmuwan mampu menurunkan kadar gula darah secara alami, meningkatkan sensitivitas insulin, dan membantu mencegah kerusakan diam-diam yang diabetes lakukan pada saraf, jantung, dan ginjalmu. Yang paling menarik, sayuran ini bukan sesuatu yang sulit ditemukan. Mereka ada di pasar tradisional, supermarket, bahkan mungkin di kulkasmu sekarang. Jadi sebelum kita mulai, pastikan kamu tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini, supaya kamu tidak ketinggalan tips kesehatan alami yang bisa benar-benar mengubah hidupmu. Sekarang kita mulai dari urutan kelima dalam daftar super sayuran penurun gula darah, dan ini adalah bayam. Ya, bayam yang sederhana itu yang mungkin selama ini kamu anggap hanya pelengkap piring makanmu. Faktanya, bayam bukan sekadar sayur hijau biasa, tetapi sebuah apotek alami yang bisa membantu tubuhmu bekerja lebih seimbang. Bayam adalah sayuran dengan kandungan karbohidrat yang sangat rendah, sehingga bisa dimakan dalam jumlah banyak tanpa membuat gula darah melonjak tajam. Selain itu, bayam sangat kaya akan magnesium, mineral penting yang sering dilupakan padahal tubuh kita sangat membutuhkannya. Magnesium terlibat dalam lebih dari 300 proses enzimatis di dalam tubuh, termasuk transportasi insulin dan pengaturan gula darah. Kekurangan magnesium justru membuat tubuh semakin sulit merespons insulin. Hanya satu mangkuk bayam matang bisa memberikan hampir 40% kebutuhan harian magnesium. Ini berarti satu porsi bayam saja saat makan siang atau malam sudah mulai mengembalikan keseimbangan di dalam tubuh. Tetapi manfaat bayam tidak berhenti di situ. Di dalam sel-selnya terkandung asam alfa-lipoat, salah satu antioksidan alami paling kuat. Senyawa ini bukan hanya melawan radikal bebas yang merusak sel, tetapi juga membantu sel menggunakan glukosa sebagai sumber energi, bukan membiarkannya menumpuk di darah. Penelitian klinis menunjukkan bahwa rutin makan makanan kaya asam alfa-lipoat seperti bayam bisa menurunkan gula darah puasa, mengurangi resistensi insulin, dan memperbaiki fungsi saraf. Artinya, setiap kali kamu menambahkan bayam dalam menu, entah itu dalam bentuk smoothie hijau di pagi hari, salad hangat dengan telur rebus di siang hari, atau tumisan bawang putih di malam hari, kamu tidak hanya memberi tubuhmu nutrisi, tetapi juga memulihkan kesehatannya. Bayam membantu memperkuat pembuluh darah, menurunkan peradangan, dan menstabilkan kadar gula. Semua itu tanpa efek samping, tanpa biaya mahal, dan tanpa rasa takut. Bayam bisa menjadi perisai alami yang melindungi tubuhmu setiap hari. Di urutan keempat, kita punya ubi jalar atau batata doce. Jangan terkecoh dengan namanya yang mengandung kata manis. Meskipun rasanya lembut dan sedikit seperti karamel, ubi jalar sebenarnya adalah salah satu sumber karbohidrat paling aman untuk penderita diabetes. Berbeda dengan kentang putih yang bisa membuat gula darah naik dengan cepat, ubi jalar memiliki indeks glikemik yang rendah. Itu artinya gula dari ubi jalar dilepaskan perlahan ke aliran darah, membuat kadar gula naik dengan cara yang lembut dan terkontrol. Ini sangat penting untuk penderita diabetes, karena setiap kali kita makan, tubuh harus bekerja keras menstabilkan gula darah. Lonjakan tajam bisa merusak pembuluh darah, saraf, dan organ-organ penting. Ubi jalar membantu mencegah hal itu terjadi. Serat larut di dalamnya membentuk semacam gel di perut, memperlambat penyerapan gula, memberi rasa kenyang lebih lama, dan mencegah rasa lapar datang terlalu cepat. Selain itu, ubi jalar kaya akan antioksidan yang disebut antosianin, pigmen alami yang memberi warna oranye, ungu, atau merah pada daging ubi. Antosianin ini bekerja melawan peradangan di seluruh tubuh,
membantu sel-sel menjadi lebih peka terhadap insulin, sehingga glukosa bisa masuk ke sel dengan lebih mudah dan digunakan sebagai energi. Dalam sebuah penelitian, konsumsi ubi jalar ungu selama beberapa minggu membantu menurunkan kadar gula darah puasa secara signifikan tanpa efek samping. Dan jangan lupakan kandungan vitamin B6 yang melindungi saraf dan mendukung metabolisme glukosa, serta kalium yang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Banyak orang dengan diabetes juga memiliki masalah hipertensi, sehingga ubi jalar menjadi 2 kali lebih bermanfaat, menstabilkan gula sekaligus menjaga jantung tetap sehat. Rahasia lainnya adalah cara memasak ubi jalar. Merebus ubi jalar terlalu lama bisa mengurangi pati resisten yang membantu menurunkan gula darah. Cara terbaik adalah memanggangnya dengan suhu rendah atau mengukusnya hingga empuk tanpa terlalu banyak minyak. Kamu bisa menambahkan sedikit kayu manis di atasnya. Kombinasi ini bukan hanya lezat, tetapi juga terbukti secara ilmiah membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Bayangkan makan malam sederhana, setengah ubi jalar panggang dengan sedikit kayu manis dan perasan jeruk nipis. Kamu mendapatkan energi yang stabil, rasa kenyang yang tahan lama, dan gula darah yang tetap terkendali. Tidak perlu diet ekstrim, tidak perlu merasa tersiksa. Kamu bisa makan dengan enak dan tetap menjaga kesehatan. Ubi jalar bukan hanya makanan, tapi strategi cerdas. Dengan memasukkannya ke dalam menu 2 atau 3 kali seminggu, kamu memberi tubuhmu kesempatan untuk pulih, menenangkan peradangan, dan menstabilkan kadar gula secara alami. Di posisi ketiga, kita punya brokolis, sayuran hijau yang mungkin dulu kamu anggap hanya sekadar hiasan di piring. Tapi hari ini, kamu akan melihatnya dengan cara yang benar-benar baru. Untuk penderita diabetes, brokolis bukan sekadar sayuran, tetapi bisa dibilang obat alami yang diberikan oleh alam. Rahasia terbesar dari brokolis terletak pada kandungan senyawanya yang disebut sulforapan. Ini adalah fitonutrien yang sudah diteliti selama puluhan tahun dan terbukti membantu menurunkan kadar gula darah puasa hingga 10% pada penderita diabetes tipe 2. Angka ini besar karena penurunan sekecil itu saja dapat mengurangi risiko komplikasi serius seperti kerusakan saraf, gangguan penglihatan, dan masalah pada ginjal. Sulforapane bekerja dengan cara yang luar biasa. Ia mengaktifkan protein pelindung di dalam sel yang disebut NRF2 yang berfungsi seperti tombol detox alami di tubuh. Saat NRF2 aktif, tubuh mulai membersihkan racun, mengurangi peradangan, dan memperbaiki metabolisme glukosa. Dengan kata lain, brokolis membantu tubuh mengingat bagaimana seharusnya bekerja dengan baik tanpa perlu obat atau suplemen mahal. Selain itu, brokolis adalah salah satu makanan terbaik untuk mendukung kesehatan hati. Hati yang sehat adalah kunci untuk mengontrol gula darah karena di sanalah glukosa disimpan dan dilepaskan sesuai kebutuhan tubuh. Brokolis membantu meringankan kerja hati, meningkatkan detoksifikasi, dan menjaga kadar lemak tetap seimbang. Jangan lupakan perannya dalam menjaga kesehatan pembuluh darah. Pada penderita diabetes, pembuluh darah sering mengalami peradangan dan menjadi kaku. Brokolis dengan kandungan vitamin C, K, folat, dan seratnya membantu memperkuat dinding pembuluh darah dan menjaga sirkulasi tetap lancar. Itu berarti risiko komplikasi seperti retinopati, neuropati, atau luka sulit sembuh bisa berkurang. Dan kabar baiknya, brokolis sangat mudah diolah. Kamu bisa menumisnya sebentar dengan minyak zaitun dan bawang putih, mengukusnya, menambahkannya ke sup, atau bahkan membuat smoothie hijau dengan apel dan sepotong jahe. Yang penting adalah tidak memasaknya terlalu lama agar sulforapan tetap terjaga. Bayangkan setiap suapan brokolis sebagai sinyal pemulihan untuk tubuhmu. Metabolisme menjadi lebih stabil, energi kembali, dan peradangan perlahan mereda. Brokolis tidak hanya membantu mengontrol gula darah, tetapi juga melindungi jantung, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan memberi tubuhmu kesempatan untuk memperbaiki dirinya dari dalam.
Dengan kata lain, ini adalah salah satu makanan yang paling bernilai tinggi yang bisa kamu tambahkan ke menu harian. Semakin sering kamu mengonsumsinya, semakin besar dampaknya terhadap kesehatanmu. Di posisi kedua, kita punya beteraba, si umbi merah yang sering diabaikan di rak sayuran. Banyak orang hanya mengenalnya sebagai bahan untuk salad atau sup. Tetapi bagi penderita diabetes, beteraba adalah salah satu makanan paling kuat untuk meningkatkan kesehatan pembuluh darah dan menstabilkan gula darah. Rahasia utama beteraba ada pada kandungan nitrat alaminya. Saat kita memakannya, nitrat diubah oleh tubuh menjadi oksida nitrat, zat yang membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Mengapa ini penting? Karena diabetes sering merusak pembuluh darah kecil, mengganggu sirkulasi, dan membuat insulin sulit mencapai sel. Dengan pembuluh darah yang lebih rileks dan lancar, insulin bisa bekerja lebih efektif, glukosa lebih cepat masuk ke sel, dan kadar gula darah menjadi lebih stabil. Selain itu, beteraba kaya akan betalain, pigmen merah ungu yang merupakan antioksidan kuat. Betalain membantu menurunkan peradangan kronis, melindungi hati, dan mendukung proses detoksifikasi. Hati yang sehat adalah kunci bagi penderita diabetes, karena disitulah glukosa diolah dan disimpan. Jika hati bekerja dengan baik, resistensi insulin bisa berkurang secara alami. Yang menarik, penelitian terbaru menunjukkan bahwa minum jus beteraba sebelum makan bisa mengurangi lonjakan gula darah setelah makan. Bayangkan, hanya dengan 1 gelas kecil jus segar, kamu membantu tubuhmu menghadapi karbohidrat dengan cara yang lebih aman. Hasilnya adalah lonjakan gula yang lebih rendah dan perasaan lebih stabil setelah makan. Selain mendukung gula darah, beteraba juga membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan stamina, dan memberi energi lebih lama. Banyak atlet bahkan menggunakan jus beteraba sebelum latihan karena mampu meningkatkan suplai oksigen ke otot. Untuk penderita diabetes, ini berarti lebih banyak energi untuk bergerak dan metabolisme yang lebih aktif. Cara mengonsumsinya pun sederhana. Kamu bisa memarut beteraba mentah dan mencampurnya dengan sedikit perasan, lemon, dan minyak zaitun untuk salad segar. Atau merebusnya, membuat sup, menambahkannya ke smoothie, atau mencampur jusnya dengan apel dan jahe agar rasanya lebih seimbang. Beteraba adalah contoh sempurna bahwa makanan bisa sekaligus enak dan bermanfaat. Setiap gigitan membantu melancarkan sirkulasi, menyehatkan hati, dan mengurangi risiko komplikasi diabetes. Itu sebabnya ia pantas mendapat posisi kedua dalam daftar sayuran terbaik untuk penderita diabetes. Di posisi pertama, juaranya dalam daftar kita adalah erpilha hijau. Jangan remehkan sayuran kecil ini hanya karena bentuknya sederhana. Banyak orang menganggapnya hanya sebagai tambahan dalam nasi goreng atau sup. Tetapi sebenarnya setiap butir kecilnya adalah paket lengkap nutrisi yang sangat bermanfaat bagi penderita diabetes. Rahasia kekuatan erpilha hijau ada pada kombinasi sempurna antara protein nabati dan serat larut. Kombinasi ini bekerja seperti rem alami bagi gula darah. Saat kamu memakannya, serat memperlambat penyerapan glukosa di usus, sementara proteinnya memberi rasa kenyang yang tahan lama. Hasilnya, kadar gula darah naik perlahan dan stabil, tanpa lonjakan tajam yang membahayakan pembuluh darah dan membuat kamu merasa lelah setelah makan. Selain itu, erpilha hijau kaya akan vitamin B kompleks, terutama folat, B1, dan B6 yang membantu metabolisme energi dan mendukung sistem saraf. Bagi penderita diabetes, vitamin-vitamin ini sangat penting karena membantu mengurangi kerusakan saraf dan mencegah komplikasi seperti neuropati diabetik. Erpilha juga mengandung magnesium, mineral yang berperan langsung dalam lebih dari 300 reaksi enzim di tubuh, termasuk produksi dan kerja insulin. Dengan cukup magnesium, sel-sel tubuh menjadi lebih sensitif terhadap insulin, sehingga gula darah bisa diproses lebih efisien. Tak hanya itu, di dalamnya juga terdapat antioksidan kuat seperti lutein dan zeaxanthin, yang melindungi mata dari kerusakan akibat gula darah tinggi.
Sesuatu yang sangat penting karena penderita diabetes sering menghadapi risiko retinopati. Dengan menjadikan air pil H bagian rutin dari menu, kamu sekaligus menjaga penglihatan tetap tajam. Cara mengonsumsinya pun sangat mudah. Air pil H hijau tersedia segar, beku, bahkan kalengan di hampir semua pasar. Kamu bisa menambahkannya ke salad, mencampurnya ke dalam sup, menumisnya dengan sedikit bawang putih dan minyak zaitun, atau membuat pure lembut sebagai pendamping hidangan utama. Keunggulan lain yang membuat air pil H layak menempati posisi pertama adalah aksesibilitasnya. Ia murah, mudah ditemukan, cepat dimasak, dan bisa dinikmati oleh seluruh keluarga, termasuk anak-anak dan lansia. Setiap suapan kecil air pil H hijau bukan sekadar sayuran, tetapi investasi bagi kesehatanmu. Ia membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, memberi energi berkelanjutan, memperkuat saraf, melindungi mata, dan mendukung kesehatan jantung. Tidak heran jika banyak ahli gizi menyebutnya salah satu makanan terbaik untuk penderita diabetes. Sekarang kamu sudah tahu 5 sayuran luar biasa yang bisa menjadi senjata rahasia untuk menjaga gula darah tetap stabil. Bayam, ubi jalar, brokoli, beet, dan air pil H hijau. Ini bukan sekadar daftar sayuran, tapi strategi hidup. Setiap satu dari mereka bekerja di tubuhmu dengan cara yang berbeda. Ada yang meningkatkan sensitivitas insulin, ada yang membersihkan pembuluh darah dari peradangan, ada yang memperlambat penyerapan glukosa, dan ada yang memberi rasa kenyang sehingga kamu tidak tergoda untuk makan berlebihan. Bayangkan jika mulai hari ini, setiap piring makanmu berisi salah satu dari sayuran ini. Pagi hari dengan smoothie bayam, siang hari dengan tumisan brokoli dan wortel, malam hari dengan pure ubi jalar atau sup kacang polong yang hangat. Itu bukan diet ketat yang bikin tersiksa, melainkan gaya hidup baru yang membuat tubuhmu bekerja selaras dengan alam. Kabar baiknya, semua sayuran ini mudah ditemukan, harganya terjangkau, dan bisa diolah dengan banyak cara lezat. Kamu tidak perlu menghabiskan uang untuk suplemen mahal atau obat-obatan yang memberi efek samping. Dengan memanfaatkan apa yang sudah ada di dapur, kamu bisa mulai menurunkan risiko komplikasi diabetes, menjaga kesehatan jantung, melindungi penglihatan, dan merasakan energi yang lebih stabil sepanjang hari. Dan jangan lupa, kunci dari semua ini adalah konsistensi. Manfaatnya akan terasa jika kamu menjadikannya bagian dari rutinitas harian, bukan hanya sesekali. Tubuhmu akan berterima kasih dengan memberi kamu kendali kembali atas gula darah, lebih banyak energi, dan kualitas hidup yang lebih baik. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasanmu, bantu lebih banyak orang dengan cara sederhana. Tekan tombol like sekarang. Bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang perlu tahu informasi ini, dan pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya. Di video berikutnya kita akan membahas beberapa makanan yang terlihat sehat, tetapi diam-diam membuat gula darah naik. Kamu pasti ingin tahu agar tidak terjebak. Ingat, kesehatanmu ada di tanganmu, dan setiap pilihan makanan adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Mulailah dari piringmu hari ini dan jadikan tubuhmu sekutu, bukan musuh.